Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melakukan latihan soal P3K Perawat tahun 2022 yang pada kesempatan hari ini akan kita bahas, yaitu tentang peran perawat dalam keperawatan komunitas. Tadi sudah kita bahas yang peran perawat dalam keperawatan keluarga, sekarang kita bahas yang dalam keperawatan komunitas. Baik, sebelum kita lanjut ke latihan soalnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soalnya. Tapi sebelum ke latihan soal, kita review sedikit tentang peran perawat dalam keperawatan komunitas. Peran perawat dalam keperawatan komunitas itu ada beberapa. Yang pertama ada manajer kasus. Manajer kasus ini sama dengan pengelola ya. Sama dengan pengelola. Pengelola layanan, artinya pimpinan gitu di daerah situ ya. Di puskesmasnya misal gitu ya. Atau dia sebagai perawat yang membina salah satu daerah atau salah satu wilayah, yang mana di sana berperan atau berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan komunitas, kemudian menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas, kemudian mengkoordinasikan aktivitas tim, jadi bisa dengan bisa interdisipliner ya dengan disiplin ilmu yang lain. Kemudian dia mengevaluasi, menilai kualitas pelayanan keperawatan secara keseluruhan ya, bukan sekedar mengevaluasi intervensi keperawatan atau hasil intervensi keperawatan ya, tapi ini mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan secara keseluruhan, bisa difahami ya. Kemudian yang kedua, sebagai pelaksana asuhan keperawatan, ini mirip seperti yang tadi pagi di keperawatan keluarga, yaitu melakukan proses keperawatan ya. Proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi dan dokumentasi. Kemudian yang berikutnya, sebagai pendidik, ini sama ya, sebagai pendidik itu bukan berarti sebagai dosen ya. Sebagai pendidik itu yang dimaksud dia sebagai edukator yang memberikan pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua, sebagai advokat ini kalau di keperawatan keluarga dia mirip seperti kolaborator. Nah, kalau di keperawatan komunitas kolaborator itu nggak ada. Ini adanya advokat. Poin-poinnya mendekati atau mirip-mirip ya. Seperti di sini memfasilitasi komunitas atau keluarga dalam mengambil keputusan, membuka akses ke provider ya, agar bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik kayak gitu-gitu ya. Mirip-mirip. Tapi dia lebih seperti mendukung, kemudian membantu, kemudian dia seperti membela advokat pada umumnya gitu. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya ada konselor. Konselor pembimbing sama seperti yang kemarin ya. Yang kemarin lagi. Tadi pagi ya. Pembimbing, kemudian yang berikutnya ada role model. Kemudian ada penemu kasus atau case finding. Kemudian ada pembaharu ya. Atau agent of change. Dan yang terakhir ada peneliti, ini salah ini. Harusnya ini I. Yang terakhir ada peneliti. Nah, buat teman-teman yang baru melihat ini, teman-teman bisa screenshot mulai tadi dari slide yang pertama tentang peran perawat dalam keperawatan komunitas. Di screenshot sebelum dicoret-coret ya. Baik, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, perawat bertanggung jawab meningkatkan mutu pelayanan keperawatan komunitas. Hal ini merupakan peran perawat sebagai ya tadi sudah kita sampaikan yang berkaitan dengan mutu pelayanan keperawatan komunitas secara keseluruhan, bukan hanya sekedar melakukan evaluasi terhadap tindakan keperawatan. Ini masuknya ke manajer ya. Manajer atau pengelola.
Nah, jadi ini karena soalnya bukan soal cerita, singkat aja to the point, jadi bisa langsung kita tetapkan dengan cepat apa jawabannya ya. Jawabannya B, teman-teman. Paham ya? Yang lainnya udah bisa dibedakan. Pelaksana bukan. Kalau pelaksana itu dia evaluasi tindakan keperawatan ya. Evaluasi tindakan keperawatan. Pendidik bukan, di sini di kasus tidak tertera, bukan di kasus, maksudnya di soal tidak ada data tentang edukasi, peneliti juga bukan, advokat juga bukan. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 adalah B, pengelola ya. Baik, ini soal singkat sekali, bukan soal cerita, jadi tidak ada analisa yang panjang ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perawat melakukan kunjungan pada daerah binaannya. Di sebuah rumah pada daerah tersebut, didapatkan seorang pria yang mengeluh batuk-batuk yang tak kunjung sembuh. Perawat lalu melakukan pengkajian berkaitan dengan penyakit TB dan mengarahkan pria tersebut untuk melakukan pemeriksaan dahak di puskesmas. Apakah peran perawat yang sedang dilakukan oleh perawat tersebut? Baik, di sini jawabannya ada A, pendidik, B, konselor, C, penemu kasus, D, pelaksana, E, advokat. Baik, di sini kan perawatnya itu sedang melakukan kunjungan. Berarti datang ya. Datang ke sana. Di sebuah rumah dia menemukan ada seorang pria yang batuk-batuk, tak kunjung sembuh. Jadi ini perawat sepertinya mencurigai pasien ini TB. Jadi dilakukan pengkajian tentang TB dan mengarahkan pria tersebut untuk melakukan pemeriksaan dahak. Nah, yang dilakukan apa? Kita lihat jawabannya satu persatu, kita pilih. Pendidik, apakah pendidik? Bukan ya, karena di sini tidak ada pendidikan kesehatan. Kemudian konselor juga bukan, karena dia tidak sedang melakukan bimbingan dalam kunjungan tersebut. Penemu kasus, iya. Pelaksana, ini lebih luas dari hanya sekedar pelaksana ya. Mirip-mirip, tapi sebenarnya ini lebih luas daripada pelaksana, seolah-olah pelaksana benar, tapi sebenarnya tidak ya. Yang benar penemu kasus secara umum, karena dia menemukan kasus baru yang ada di sini. Dia mencurigai pasien ini terkena mengidap penyakit TB, jadi dia melakukan pemeriksaan dahak, mengarahkan untuk melakukan pemeriksaan dahak untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, apakah benar pasien ini TB. Jika benar pasien ini TB, maka ini adalah kasus baru di daerah tersebut gitu ya. Advokat bukan. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 ini C, teman-teman, penemu kasus. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah desa memiliki permasalahan yaitu meningkatnya penderita TB paru. Langsung saja kita garis-garis ya poin-poin pentingnya. Menunjukkan bahwa 55% warga tidak mengetahui tentang perawatan TB paru. Termasuk cara pencegahan penularan juga nggak tahu. Oleh karena itu, perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada warga tentang TB paru. Apa peran yang dilakukan perawat dalam menyelesaikan masalah tersebut? Berarti kita garis bawahi ini. Karena yang ditanyakan peran ya, memberikan pendidikan kesehatan pada warga tentang TB paru. Udah jelas sih sebenarnya ini. Ada yang sudah jawab mungkin ya. Jadi pilihan yang pertama ada A, pendidik, B, pelaksana, C, kolaborator, D, peneliti, E, advokat. Yang benar A, teman-teman ya. Pendidik. Pelaksana bukan. Kolaborator juga bukan. Peneliti juga bukan. Dia tidak sedang melakukan penelitian meskipun di sini ada data persentase peningkatan penderita TB paru. Maksudnya ada data persentase jumlah warga yang kurang pengetahuan. Kemudian advokat juga bukan. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini A, teman-teman. Baik, jenis soal ini hanya sekedar sebatas pemahaman teori. Mungkin bentuk soalnya tidak akan seperti ini, tapi bisa lebih kasus secara kompleks lagi. Yang poin-poin jawabannya bisa poin soalnya itu menunjukkan kalau perawat ini adalah sedang melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik misal. Jadi nanti di pilihannya itu jawabannya tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik dalam kasus tersebut. Atau bisa saja jenis soalnya itu dalam soalnya itu sudah menjelaskan kalau pasien ini sedang menjalankan fungsi secara eksplisit ya. Menjalankan fungsi sebagai seorang
advokat. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perawat tersebut, pilihan apa yang harus dilakukan ada di bawah gitu ya. Contohnya seperti kemarin yang kita bahas di keperawatan komunitas itu tentang diskusi dengan tokoh masyarakat kayak gitu-gitu ya. Baik, soal nomor 3 ini merupakan soal yang terakhir untuk video yang ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Selanjutnya akan coba kita bahas tentang banyak request ya. Nanti kita lihat lagi satu persatu. Ada yang masih ada yang tentang kesehatan masyarakat belum kita bikin, terus yang tentang EWS ada lagi yang minta, sama jiwa. Mudah-mudahan bisa segera kita buat ya. Baik, terima kasih. Saya Ardian, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.